Masuk ke segmen 3 atau seri ketiga, yaitu kita membahas bagaimana sih membedakan praktek antara penjualan langsung yang benar dengan perusahaan money game. Bagaimana membedakannya? Sebenarnya ada 3 hal untuk bisa membedakan. Yang pertama adalah kita cek dari sumber bonusnya. Kalau direct selling yang benar, sumber bonus dari kegiatan penjualan barang. Terjadinya penjualan, maka ada bonus. Sedangkan kalau money game atau skema piramida, bonus berasal dari kegiatan perekrutan anggota. Jadi uang keanggotaan itu yang dibagi-bagikan. Kemudian yang kedua adalah syarat bonus. Bagaimana sih syarat bonusnya? Kalau direct selling atau MLM yang benar berasal dari barang yang terjual. Jadi syarat bonus kalau mau ada bonus ya harus ada barang yang terjual. Itu syaratnya. Sedangkan kalau money game syarat bonusnya adalah harus ada orang baru yang join. Itu sebagai syarat bonus. Kemudian yang ketiga adalah jika kegiatan recruiting dihentikan, apa yang terjadi dengan bonusnya? Jika kita simulasikan recruiting dihentikan, tidak boleh ada recruiting, kalau MLM yang benar, bonus tetap akan mengalir. Tetapi kalau skema piramida, bonus akan berhenti mengalir. Nah, ada beberapa yang bertanya, binary itu money game atau tidak? Yang sekarang sedang luas dibicarakan. Binary itu money game, binary itu money game. Kembali lagi kita melihat dari sisi ini, kita uji. Jika binary itu aturan mainnya adalah kalau ada satu orang di kiri, satu orang di kanan terjadi bonus, yes itu money game. Jadi aturan mainnya adalah orang. Orang di sini, orang di sini, orang di sini, orang di sini. Ini terjadi bonus, ini terjadi bonus, bagi ini bonus, ini bonus. Itu money game. Karena syaratnya adalah orang yang join. Ini MG. Tetapi binary yang benar, jadi tidak semua binary itu money game. Ya, binary yang benar balik lagi. Kita lihat dari sumber ini. Jadi tidak penting apakah itu binary atau monoleg. Jadi kalau binary yang benar adalah di sini ada berapa BV. Kenapa ada BV? Nah, biasanya adanya namanya BV atau PV. BV itu loh business value. Itu untuk mendefinisikan suatu nilai omset rupiah. Contoh ya, misalnya 1 juta itu adalah 1000 BV, maka poinnya kandungannya adalah 1 BV sama dengan 1000. Jadi misalnya aturan mainnya di sini setiap ada 100 BV ada bonus, katakan ya 100 BV katakan bonusnya 20.000 misalnya ya. Maka misalnya di sini bonusnya 100 BV, 100 BV, maka dia bonusnya adalah 10.000 dibagi 100 dikali 20.000. Jadi kalau seperti ini tidak penting ada orang atau tidak. Jadi entah orangnya banyak atau orangnya sedikit, yang penting total omsetnya di sini berapa. Misalnya omsetnya di sini 1 juta BV, di sini 200.000 BV, maka terjadi bonus. Maka ini adalah binary yang benar karena syaratnya adalah syarat produk yang terjual. Sehingga kalau recruiting dihentikan tetapi produk tetap terjual, bonus tetap berjalan. Sedangkan kalau ini recruiting dihentikan, bonus otomatis berhenti karena aturan mainnya dari orang yang bergabung. Kalau ini tidak penting orang yang bergabung, tetapi landasan perhitungannya dari omset yang terjadi. Nah, itu yang direct selling yang benar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, apa bedanya dengan antara perusahaan yang benar dengan perusahaan yang abu-abu? Perusahaan yang benar adalah dari seorang customer, member, dia mengeluarkan uang untuk membeli barang, di mana harga dan value-nya itu sama. Sehingga ini terjadi profitnya dibagikan 40%. Sedangkan yang abu-abu sama mengeluarkan uang, tetapi harganya terlalu tinggi sehingga value-nya lebih rendah, dan profitnya tinggi, dan ciri-cirinya adalah bonus lebih dari 40%. Nah, kalau dari masyarakat bagaimana membedakannya? Yang pertama,
Cek legalitas perusahaannya, valid atau tidak. Ada nggak izinnya? SIUP KBLI 47999 ada nggak? Dan yang terpenting adalah ada lampiran barang. Kalau sudah ada lampiran barang, artinya perusahaan itu sudah memenuhi komitmennya. Artinya sudah disetujui oleh Kemendak dan sudah diverifikasi oleh asosiasi, oleh APLI, dan disetujui oleh Kemendak, dan perusahaan itu sah untuk bisa menjalankannya. Cirinya adalah bukan cuma OSS saja, bukan cuma KBLI aja, tetapi minta lampiran produknya. Itu kuncinya, lampiran produknya. Itu menunjukkan bahwa sudah disetujui. Kemudian, apakah ada produknya? Pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan ketiga, apakah menekankan kepada penjualan produk bukan pada peringkat? Menekankannya penjualan produk atau peringkat? Apakah komisinya dibayarkan berdasarkan penjualan produk bukan pada jumlah pendaftaran atau recruiting? Nah, itu yang harus dipastikan. Syaratnya tadi recruiting atau penjualan produk. Yang berikutnya adalah apakah peserta masih menghasilkan uang jika recruiting dihentikan. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek kalau saya nggak rekrut lagi atau misalnya di dalam jaringan saya tidak terjadi orang baru, apakah bonus masih keluar. Kalau nggak keluar berarti itu money game. Ya kalau keluar ya itu yang benar. Tapi kalau keluar tapi sedikit jadi lebih kecil, artinya itu abu-abu. Kemudian apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Jadi semua perusahaan direct selling atau MLM itu wajib memiliki kebijakan produk kembali. Apakah ada atau tidak? Kemudian apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Tadi untuk bisa membedakan mana yang abu-abu atau yang tidak, produknya harganya mahal. Apakah ada alasan untuk membeli barang? Jadi orang bergabung itu karena memang produknya atau karena opportunity-nya. Kalau lebih karena opportunity-nya dan produknya susah dijual karena terlalu mahal, itu juga hati-hati ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan ini jawabannya semuanya iya, maka perusahaan itu bisa dipercaya. Tetapi kalau ada satu saja jawabannya tidak, kemungkinan besar bentuk penipuan sistem piramida. Mudah kan?